datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo, di tanah Kanaan, demikian: Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat, yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Dan, Elteke dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya,
Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Seluruhnya, kota-kota itu ada 10 dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kisyon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asyer, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamoddor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yosua 21. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 1-3, permintaan suku Lewi. Para kepala suku Lewi mendatangi Yosua dan para pemimpin Israel di Silo. Mereka menuntut apa yang sudah dijanjikan Tuhan melalui Musa, kota-kota untuk mereka tinggali dan padang rumput untuk ternak mereka. Seluruh umat Israel menaati perintah Tuhan dengan memberikan kota-kota itu dari setiap suku. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, dan umat harus saling mendukung di dalam memenuhi rencananya. Yang kedua, pembagian kota bagi 3 keluarga besar Lewi di ayat 4-42. Yang pertama adalah Kehat, termasuk imam keturunan Harun, mendapat kota-kota di Yehuda, Simeon, dan Benyamin, di antaranya Hebron sebagai kota perlindungan. Gerson menerima kota-kota di Isakar, Asher, Naftali, dan setengah Manasye di Basan. Merari mendapat bagian di Jebulon, Ruben, dan Gad. Totalnya ada 48 kota beserta padang rumputnya, termasuk 6 kota perlindungan. Allah menata pelayanan rohani agar tersebar di seluruh Israel, memastikan kehadiran para pelayan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, kesimpulan daripada janji Allah di ayat 43-45. Pasal ini menutup dengan penegasan yang luar biasa, yaitu Tuhan memberikan kepada orang Israel seluruh negeri yang dijanjikan, dan tidak ada satupun dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kesetiaan Allah sempurna, tidak ada janjinya yang gagal. Kesimpulan daripada pasal ini adalah yang pertama, pemeliharaan Tuhan bagi pelayan-pelayannya. Meski suku Lewi tidak mendapat tanah warisan, Tuhan tetap menyediakan kebutuhan mereka melalui umat lain. Yang kedua, kesetiaan Allah. Di ayat 45 meneguhkan bahwa seluruh janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub telah digenapi. Yang ketiga, kehadiran rohani di tengah-tengah umatnya. Kota-kota Lewi menjadi pusat ibadah dan pengajaran, menjaga Israel tetap dekat dengan Tuhan. Pasal ini Yosua 21 menegaskan bahwa Allah setia menepati semua janji-janjinya. Apapun tantangan atau lamanya waktu menunggu, tidak ada satupun firman yang gagal. Amin. Seperti suku Lewi yang hidup dari pemeliharaan Tuhan, kita pun bisa percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan dan menepati janji-janjinya sampai tuntas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.